Juragan 99 bukan pemilik saham mayoritas di Arema FC. Terdapat fakta baru seputar klub Arema FC, yakni mengenai siapa sebenarnya pemilik mayoritas saham klub berjulukan Tim Singoedan itu. Jika sebelumnya nama Gilang Widya Pramana atau yang akrab dengan nama Juragan 99 punya label sebagai penguasanya Arema FC, ternyata bukanlah yang sebenarnya. Iwan Budianto merupakan bos Arema FC yang sesungguhnya. Bila melihat komposisi kepemilikan saham di klub itu, Iwan Budianto memang dikenal cukup lama berada di lingkungan Arema, meski saat ini bertugas sebagai Wakil Ketua Umum PSSI. Dalam akta perusahaan PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia per 10 Mei 2022 yang tercatat di Ditjen AHU Kemenkumham disebutkan Iwan Budianto menjabat sebagai Direktur Utama dengan kepemilikan saham mayoritas sebesar 3.750 lembar saham atau senilai 3.750 miliar rupiah. Selain Iwan, saham PT Arema Aremania Bersatu Berprestasi Indonesia juga dimiliki oleh PT Rans Entertainment Indonesia. Perusahaan milik Raffi Ahmad itu menguasai 500 lembar saham senilai 500 juta rupiah. Asnawi Mangkualam berkembang signifikan di Korea. Sudah 2 tahun Asnawi Mangkualam bahar meniti karir di Korea Selatan bersama klub Kalikdu Ansan Greeners. Sepanjang 2 musim pertamanya di Korea, pemain asal Makassar ini memperlihatkan perkembangan yang signifikan sebagai pesepak bola profesional. Sejak bergabung bersama Ansan Greeners pada Januari 2021, berkat rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia Sintayong, Asnawi Mangkualam tampaknya cukup nyaman berkarir di Korea Selatan. Menjadi pemain pertama asal Asia Tenggara yang membela Ansan Greeners, Asnawi Mangkualam langsung beradaptasi dengan baik. Bahkan yang bisa disyukuri oleh pemain yang kini sudah berusia 2-3 tahun ini adalah kesempatan bermain yang lebih banyak bersama Ansan Greeners ketimbang saat masih membela PSM Makassar. PSSI yakin timnas U20 tembus perempat final Piala Asia U20 2023. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri percaya diri timnas Indonesia U20 minimal dapat melaju ke babak perempat final Piala Asia U20 2023. AFC baru saja menggelar undian penyisian grup Piala Asia U20 2023 pada Rabu 26 Oktober 2022 siang waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U20 tergabung di grup A Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Indra Syafri adalah pelatih yang membawa timnas Indonesia U20 lolos ke 8 besar Piala Asia U20 2018, namun ia harus takluk dari Jepang 0-2. Ketika itu, tim berjulukan Garuda Nusantara ini mampu keluar sebagai runner-up grup A setelah mengungguli Uni Emirat Arab dan Chinese Taipei. Selain berbicara target, Indra Syafri juga menginginkan timnas Indonesia U20 untuk memetik pelajaran sebanyak mungkin di Piala Asia U20 2023 sebelum berkancah di Piala Dunia U20 2023. Timnas Indonesia U20 akan 2 kali lawan Moldova. Timnas Indonesia U20 telah melahap 2 partai uji coba dalam rangkaian pemusatan latihan di Turki. Terdekat tim berjulukan Garuda Nusantara itu sudah ditunggu 2 latih tanding lainnya. Timnas Indonesia U20 akan melawan Moldova U20 2 kali di Turki pada 1 dan 4 November 2022. Sebelumnya Timnas Indonesia U20 mampu mengalahkan tim lokal Turki, Çakalıspor 2-1 dalam uji coba pertama pada 24 September 2022. Terbaru, Garuda Nusantara takluk 1-2 dari Turki U20 dalam latih tanding kedua pada Rabu 26 Oktober 2022. Timnas Indonesia U20 tengah menggelar pemusatan latihan di Antalya, Turki sejak 16 Oktober 2022 sampai 5 November 2022 sebagai persiapan untuk Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Setelah Turki, Garuda Nusantara bakal melanjutkan training center di Malaga, Spanyol pada 5 November sampai 4 Desember 2022. Performa Egy dan Witan Sulaiman di Slovakia. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman layaknya pasangan emas. Egy dan Witan datang pada generasi yang sama. Keduanya mulai dikenal publik ketika bermain untuk timnas Indonesia U19. Jalan karir keduanya pun mirip. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman sama-sama pernah memperkuat Lezia Gdańsk. Klub Polandia itu menjadi klub pertama bagi Egy dan Witan di Eropa. 2 pemain itu pun pernah memperkuat klub Eropa lainnya yang sama. Egy dan Witan memperkuat klub Slovakia FK Sedika pada musim lalu. Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman saat ini masih bertahan di Eropa. Slovakia pun tetap dipilih Egy dan Witan untuk melanjutkan karirnya. Egy Maulana Fikri pindah ke Zlatibor Rapci. Sementara itu, Witan memperkuat AS Trenčín. Namun performa Egy dan Witan cukup timpang. Witan Sulaiman sejauh ini sudah 11 kali bermain untuk AS Trenčín di semua ajang resmi. Pemain berusia 21 tahun itu pun sudah mencetak 2 gol. Sementara Egy baru bermain 5 kali di musim ini dengan sumbangan 1 assist.
Nasib Bagus Kaffi yang masih berjuang mencari menit bermain di Eropa. Karir Bagus Kaffi di Eropa belum habis. Striker berusia 20 tahun itu telah menemukan persinggahan barunya di benua biru. Bagus Kaffi 7 kali masuk di skuad Jong Utrecht di kasta kedua Liga Belanda, namun hanya 2 kali dimainkan dengan total 7 menit bermain. Setelah setahun bak mimpi buruk di Belanda dengan Jong Utrecht, Bagus Kaffi mencoba peruntungannya di Yunani bersama Asteras Tripolis. Bagus Kaffi hanya dikontrak semusim oleh peserta Super League Greece 2022-2023 atau kasta teratas Liga Yunani tersebut. Durasi kontrak yang pendek itu dapat dimaklumi mengingat minimnya penampilan Bagus Kaffi di Belanda pada musim lalu. Bergabung bersama Asteras Tripolis, Bagus Kaffi butuh dari sekedar kerja keras untuk merebut tempat utama. Pasalnya, persaingan lini depan tim berjuluk The Yellow Blues itu sangat sengit. Teh Botol Sosro Liga Ayo Pelajar Bogor 2022 sudah dimulai. Sebanyak 16 sekolah menengah atas SMA ambil bagian pada kompetisi sepak bola Teh Botol Sosro Liga Ayo Pelajar Bogor 2022. Bertempat di Teh Botol Ayo Arena Sentul Senin 24 Oktober 2022, kompetisi dengan sistem knockout resmi digelar. Liga Ayo Pelajar sendiri merupakan sebuah gebrakan baru dari startup olahraga Ayo Indonesia untuk mengisi kekosongan karena minimnya kompetisi tingkat remaja khususnya SMA di Indonesia. Pada seri perdananya ini, Liga Ayo Pelajar didukung penuh oleh Teh Botol Sosro sebagai sponsor utama kompetisi. Selain itu, kompetisi ini juga diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk para peserta dapat menyalurkan bakat terpendam mereka melalui kompetisi yang diselenggarakan dengan baik. Tidak hanya wilayah Bogor dan sekitarnya, Liga Ayo Pelajar sendiri ke depannya akan diselenggarakan di beberapa wilayah di Indonesia. PSS tetap fokus berlatih meski kompetisi belum jelas. PSS Sleman terus menjalankan program-program latihan yang telah dibuat jajaran pelatih di tengah kompetisi yang terhenti. Pelatih Kepala PSS Seto Nurdiantoro menuturkan, penggawa Super Elang Jawa harus tetap fokus memperbaiki apa yang menjadi evaluasi sebelumnya. Mengenai program latihan, PSS selalu mengadakan uji coba setiap akhir pekan. Pria kelahiran Kalasan Sleman ini berujar, hal tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan penggawa Laskar Sembada. Coach Seto menambahkan, ia tidak terlalu ambil pusing mengenai siapa lawannya karena menurutnya yang paling penting adalah akan selalu ada uji coba tiap akhir pekan.